Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-25, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-35. Apabila saudaramu jatuh miskin, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Renungan hari ini berjudul Tangan yang Menolong, ditulis oleh Katara Payton. Sahabat ODB, pada awal 1900-an, hukum di Amerika Serikat melarang orang kulit hitam dan kaum imigran untuk menyewa atau membeli properti di Coronado, California. Seorang pria kulit hitam bernama Gus Thompson yang lahir dalam perbudakan telah membeli tanah sebelumnya dan membangun sebuah rumah penginapan di Coronado sebelum hukum yang diskriminatif tersebut diberlakukan. Pada tahun 1939, Gus menyewakan rumahnya kepada sebuah keluarga dari Asia dan akhirnya menjual tanah itu kepada mereka. Hampir 85 tahun kemudian, setelah menjual properti tersebut, sejumlah anggota dari keluarga Asia tersebut mendonasikan keuntungan dari penjualan itu untuk membantu pendidikan para mahasiswa kulit hitam. Mereka juga berupaya untuk memberi nama sebuah gedung di San Diego State University dengan nama Gus dan istrinya Emma. Sahabat ODB, kitab Imamat juga berbicara tentang cara memperlakukan sesama dengan baik. Allah memerintahkan umatnya, apabila saudaramu jatuh miskin, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Dia meminta umatnya memperlakukan sesama dengan baik dan adil, khususnya mereka yang menderita. Dengan didorong sikap takut dan hormat akan Allah, mereka harus membantu sesama yang kesusahan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Mereka harus memperlakukan sesama seperti mereka memperlakukan orang asing dan pendatang, yaitu dengan penuh keramahan dan kasih. Sahabat ODB, Gus Thompson dan istrinya telah membantu satu keluarga yang secara ras berbeda dengan mereka. Sebagai balasannya, keluarga yang dibantu itu telah memberkati banyak orang lainnya. Jadi marilah kita menjadi perpanjangan belas kasihan Allah kepada mereka yang membutuhkan saat Dia menolong kita menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Sahabat ODB, siapa saja yang membutuhkan pertolongan di tengah komunitas Anda? Lalu bagaimana cara Anda mempedulikan mereka? Mari kita berdoa. Bapa yang peduli, bukalah mataku agar aku mengetahui bagaimana caranya aku dapat membantu sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersukacita. Siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Sewaktu ajalku tiba, musuh semua ku kalahkan. Maut takkan buatku takut, karena Yesus menuntunku. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersukacita. Siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Ku